Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Ohm. Dari hukum Ohm disimpulkan bahwa kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar tersebut, yang dirumuskan dengan V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial, I adalah kuat arus, sedangkan R adalah hambatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hambatan dari suatu penghantar, yaitu yang menghubungkan antara sumber tegangan dengan perangkat-perangkat listrik lainnya. Contohnya adalah kabel ya, kabel listrik. Kita akan melihat bagaimana atau apa yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan dari suatu penghantar yang digunakan dalam suatu rangkaian listrik tersebut. Nah, di sini ada suatu pertanyaan tentang hambatan penghantar. Mengapa orang cenderung menggunakan kawat tembaga sebagai media penghantar arus listrik? Jadi kabel yang menghubungkan baterai ini dengan lampu itu biasa digunakan kawat tembaga. Apakah penyebabnya? Ternyata dari tabel hambatan jenis dari berbagai jenis bahan, ternyata tembaga memiliki hambatan jenis sebesar 1,68 kali 10 pangkat min 8, kemudian aluminium 2,65 kali 10 pangkat min 8, dan seterusnya. Ternyata dari bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar listrik itu, ternyata tembagalah yang merupakan jenis bahan yang memiliki hambatan jenis yang paling kecil. Sehingga kalau penghambatan jenisnya paling kecil, maka dia akan menghasilkan hambatan yang kecil. Jadi kalau hambatannya kecil, berarti arus listrik akan mengalir lebih besar atau lebih bagus dibandingkan dengan bahan yang memiliki hambatan jenis yang lebih besar. Nah, itulah penyebabnya kenapa orang cenderung menggunakan kawat tembaga. Jadi artinya alasannya adalah karena tembaga itu mempunyai hambatan jenis yang paling kecil. Jadi kalau hambatan jenisnya kecil, maka hambatannya juga akan kecil, sehingga arus listrik akan mudah lewat pada penghantar tersebut. Itu yang pertama. Jadi di sini artinya R sebanding dengan ρ, di mana ρ tadi adalah hambatan jenis bahan dari penghantar tersebut. Yang kedua adalah kawat manakah yang memiliki hambatan yang paling besar? Apakah kawat panjang atau kawat pendek? Jadi di sini ada dua buah kawat, yang satu lebih panjang dari ukuran dari kawat yang lain. Nah, jadi pertanyaannya manakah yang menghasilkan hambatan yang lebih besar? Apakah kawat panjang atau kawat pendek? Jadi bisa kita analogikan pada jalan misalnya ya. Kalau kita melewati suatu jalan, tentu semakin panjang jalan yang kita tempuh atau semakin jauh perjalanannya, tentu hambatan yang ditemui oleh orang ini tentu akan lebih banyak. Mungkin di perjalanan dia bertemu dengan ular, ketemu monster dan segala macam, atau dia harus menanjak, mendaki gunung, menuruni bukit, melewati lembah, itu kan hambatannya. Jadi artinya semakin panjang jalan yang dia tempuh, tentu hambatannya akan semakin besar. Demikian halnya dengan listrik. Berarti aliran listrik, semakin panjang kawatnya, tentu hambatannya juga akan semakin besar. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa R atau hambatan juga sebanding dengan panjang kawatnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kawat manakah yang memiliki hambatan yang paling besar? Kawat besar atau kawat kecil? Nah, di sini ada dua buah kawat sama panjang. Kawatnya sama panjang tapi beda ukuran. Yang di atas ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kawat yang di bawah. Jadi pertanyaannya, manakah yang menghasilkan hambatan yang lebih besar? Apakah kawat yang besar atau kawat yang kecil? Nah, bisa kita contohkan bahwa misalnya kita melewati suatu terowongan. Manakah yang lebih mudah kita melewatinya? Apakah terowongan yang besar atau terowongan yang sempit? Tentu jawabannya adalah terowongan yang besar. Jadi kalau terowongannya besar, tentu kita lebih leluasa untuk melewati terowongan tersebut. Berarti hambatannya kecil. Sedangkan terowongan yang sempit kita akan susah melewatinya
Karena apa? Karena hambatannya besar. Jadi artinya di sini semakin besar kawatnya, berarti hambatannya akan semakin kecil. Atau semakin kecil kawatnya, hambatannya justru akan semakin besar. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat atau besar kecilnya kawat. Nah, itu kesimpulan yang ketiga. Jadi, dari ketiga besaran tadi dapat kita ambil kesimpulan yang menentukan hambatan dari besar kecilnya hambatan suatu pengantar itu adalah yang pertama ya hambatan jenis atau bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua panjang kawatnya. Dan yang ketiga adalah besar atau luas penampang kawat yang digunakan. Yang mana hambatan sebanding dengan hambatan jenisnya dan sebanding dengan panjang kawatnya dan berbanding terbalik dengan besar kawatnya atau luas penampang kawat. Jadi dari situ dapat kita ambil kesimpulan berarti hambatan suatu penghantar sama dengan rho dikali L per A. Nah, kita ambil contoh soal di sini. Suatu kawat nikrom dengan hambatan jenis 10 pangkat min 6 ohm meter memiliki jari-jari 2 mm dan panjang 8 pi meter. Berapakah besar hambatan kawat tersebut? Jadi dari soal ini dapat kita buat diketahuinya rho sama dengan 10 pangkat min 6 ohm meter. Berarti yang 10 min 6 adalah rho. Kemudian yang 2 mm ini adalah R-nya, jari-jari. Sedangkan yang 8 pm adalah sebelumnya R itu adalah 2 mm karena kita ingin mencari SI-nya satuan internasional adalah meter, berarti kita rubah milimeternya menjadi meter. Berarti 2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian L 8 pi meter atau panjang kawatnya yaitu sebesar 8 pi meter. Nah, yang ditanya adalah berapa besar hambatannya atau R-nya. Berarti penyelesaiannya kita menggunakan rumus hambatan penghantar tadi R sama dengan rho L per A. Nah, dari yang diketahui dari soalnya rho sudah ada 10 pangkat min 6, L juga ada 8 pi meter, sedangkan A-nya belum diketahui, di mana A ini adalah luas penampang kawat, sedangkan yang diketahui cuman R atau jari-jari dari penampang kawat tersebut. Jadi untuk menentukan luasnya berarti kita tahu bahwa kabel itu bentuknya seperti tabung, berarti luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Berarti yang harus kita cari adalah kita harus menentukan luas lingkaran karena luas penampang kabel tadi berbentuk lingkaran. Berarti luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Nah, inilah yang kita masukkan jari-jarinya 2 kali 10 min 3 ke dalam persamaan luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Berarti sama dengan pi 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, 10 min 3 kuadrat adalah 10 pangkat min 3 atau min 3 kali 2. Berarti sama dengan pi kali 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, itulah besarnya luas penampang kawatnya. Nah, setelah dapat luasnya baru dimasukkan ke dalam persamaan rho L per A. Rho nilainya 10 pangkat min 6, L nilainya 8pi. Sedangkan A sudah kita cari tadi, besarnya pi kali 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi diperoleh 10 kali pangkat min 6 kali 8pi dibagi pi kali 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini di atas ada pi boleh dicoret. Kemudian di atas juga ada 10 pangkat min 6 dan di bawahnya juga ada 10 pangkat min 6, jadi juga bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah 8 dan 4. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2 ohm. Nah, itulah cara untuk menentukan hambatan penghantar. Berarti hambatannya adalah sebesar 2 ohm.